Gue kata. Selamat datang di podcast Dampanra Show. Podcast yang menyeramkan juga lucu. Ya kali ini ada peserta kita Damas, Panji, Razik, dan narasumber kita Ciko. Oke, silakan. Jadi gimana nih Bang Ciko? Apa yang mau lu ceritain sampai DM ke email kita? Asik nih. Kayaknya menarik sih. Pertama-tama ya, gue tuh suka nih sama kalian semua nih. Soalnya kayak gue melihat potensi kalian tuh dalam podcast ini tuh sangat serius ya. Jadi gue ingin menceritakan tentang cerita horor gue, bro. Wah gile. Serem gak sih ini? Cerita horornya beneran serem atau dibuat-buat nih? Jangan-jangan nih. Jujur ini kisah nyata. Kisah nyata. Jadi menggigil ya. Nyata, bro. Berarti ini bener-bener apa yang Bro Ciko rasakan? Gua rasakan dan yang gua alami dan keluarga gue juga alami sih. Keluarganya dia ngalamin. Iya, bro, gila kan? Berarti nggak lu doang tuh? Yoi. Gila. Menarik nih kayaknya. Menarik nih. Oke. Jadi langsung aja kita to the show. Silakan Ciko. Ya pertama-tama nih ya, gue mau ceritain tentang ini rumah gue kan belakangnya tuh kebun gitu, bro. Oh iya. Kayak kebun pisang, kebun pokoknya banyak lah tanaman lah. Nah di situ tuh kayak apa ya, kayak emang sih dari sejarahnya tuh kompleks itu tuh emang bekas persawahan, bro. Terus gimana sawahan? Ya bro, jadi kayak ini rumah gue tuh di daerah Jakarta Barat ya. Pokoknya kompleknya terkenal sih, kayak biasa. Namanya apa tuh? Gak usah sebut Jangan lah. disebut dong. Kita kan belum ada apa-apanya. Iya. Lanjut. Ya pokoknya tuh di komplek itu tuh banyak cerita horor seperti Lanjutin. Cut. gue tahu gue cadel, bro. Kata. Ya apa kan lucu-lucuan juga kan? Ya. Lucu sih. Lanjut. Jadi tuh ya, pokoknya tuh awal mula kenapa keluarga gue beli nih rumah. Awal mula tuh karena bapak gue tuh pernah ceritain tentang rumah ini tuh emang murah. Tapi pas dia datang tuh ada orang aneh, bro. Kayak dia juga ngaku-ngaku. Tapi orang aneh itu kayak apa ya? Kayak bapak gue ngomong kayak dia tuh kayak orang gila. Dan dia karena keluarga gue tuh turun-menurun punya mata batin. Oh. Mata batin. Oke. Iya. Tapi Indigo dong. Pokoknya tuh nyokap kakak gue indigo, bro. Berarti lu seharusnya juga indigo dong. Ya? Enggak anjir. Turunan gak sih? Oh enggak. Enggak. Pokoknya tuh cuman keluarga ibu gue doang. Berarti orang yang nyamperin lu itu bukan Itu kan manusia dong. Itu kurang tahu, bro. Itu kurang tahu. Bosak tawa dulu. Bukan manusia. Lanjut. Ya habis itu kayak pokoknya tuh rumah itu tuh emang kayak udah kosong gitu, bro. Gue beli tuh emang bukan dari tanah, kosong, bro. Dan gue tuh dulu kan gue pas masih kecil nih, gue tuh pernah ngalamin kayak ada nona Belanda, bro. Sampai sekarang masih. Pokoknya tapi gue udah pindah nih sementara. Gue udah pindah, tapi masih ada rumahnya, gue masih tepatin. Tapi kayak dulu tuh kayak ada nona Belanda, besok sampai kayak ibu gue kejang-kejang, bro. Ini Ini ibu lu sendiri. Ini beneran. Iya. Ini enggak Oh, ini Ini beneran. cerita. Ini gue gak pernah cerita ini. Oh lu nggak pernah Demi cerita. Allah. Iya, jadi kayak mak gue tuh apa ya, kayak sering emang digangguin, bro, di rumah itu ya. Itu emang kayak ada nona Belanda, kayak misalnya nih lu ke kamar mandi nih, coba kayak mati lampu kayak gitu lah. Tapi kayaknya noninya suka sama bapak kamu deh kayaknya. Kayaknya ibu. Bener gak tuh?
Enggak sih, enggak. Salah. Salah. Pokoknya tuh emak gue pengen kayak nona Lebaran tuh kayak berambut pirang. Gak usah ketawa lu. Maaf bang. Lanjut. Cut. Lanjut. Pokoknya tuh kayak dia tuh nona Belanda ini kayak berambut pirang. Habis itu tinggi bro, pakai baju putih gitu. Tapi dia tuh bukan yang kayak Kunti. Kan Kunti kan hitam kan. Ini dia enggak bro, beda. Karena emang sih itu emang udah sejarahnya bro, itu komplek gua itu. Oh iya, lanjut. Ketawa lagi cok. Lanjut. Kerasukan noni Belanda nih kayaknya. Enggak. Enggak boleh gitu. Sorry guys, Tadi gua nyampe mana sih? Tadi gua nyampe mana? Sampai yang baju, badannya gede, baju. rambutnya pirang. Ya, Baju putih. Tapi sebelumnya sorry banget tadi kita ada kendala. Ya, tripodnya baterainya habis. Data. Jadi langsung aja kita lanjutin ceritanya. Oke. Gimana nih Bro Ciko? Jadi tuh ya, tadi tuh gua ulang ya. Tadi tuh pokoknya dia badannya gede. Badannya gede, rambutnya pirang, pakai baju putih. Ya. Nah, dia tuh keluarnya tuh bukan kayak ini loh, kayak dia tuh dari kamar mandi gitu bro. Tapi tuh bukan, kan di gini, kamar mandi itu bukan kayak kamar mandi biasa. Maksudnya kamar rumah gua tuh, kamar orang tua gua. Ya terus. Kamar orang tua gua tuh ada lorongnya. Jadi itu sebelum ke kamar mandi ada lorongnya. Nah, Ini nggak usah di distract, lanjut aja, cepetan. habis itu dia tuh muncul di situ bro, kayak sering banget dihantui atau di apa ya? Dirasukin ya? Bukan Apa dirasukin. sih? Di kamar mandi. Kan dihantui. Pokoknya itu di lorong kamar mandi itu bro. Ada Orang kamar penampakan mandi gitu. dia. Di lorong kamar mandi mah gua, kayak orang tua gua. Jadi itu kayak dia tuh muncul di situ. Jadi itu kayak misalnya nih ibu gua kebangun tiba pada dia kayak gitu loh. Tapi sebelum lanjut nih, lu bisa describe nggak muka? Dia kan bukan gua yang mungkin ibunya ceritain gitu loh. enggak. enggak. Pokoknya tuh emang dari dulu tuh emang ada sepasang orang Belanda gitu, bro. Sepasang berarti cowok sama cewek. Iya. Dan cowoknya tuh orang Indonesia apa Belanda juga? Nah, itu gua kurang tahu ya. Bloopers. Baru sama aja. Lanjut. Ya, abis itu kayak kakak gue yang cewek sering dirasukin tuh. Waktu itu emang tuh di dulu tuh ketawa deh. Memperagakan. Kakak gue tuh dulu tuh emang sering kerasukan, kayak sering sakit-sakitan lah. Oh, ditempelin gitu ya? Iya ditempelin. Ketempelan. Berarti dia pernah nggak waktu bangun terus dia nggak bisa bangun lagi? Nah itu pokoknya kurang tahu, tapi pokoknya dia tuh kayak kerasukan lah, sering teriak-teriak sendiri lah. Jadi tuh kayak dia tuh kalau mamam nih sering jalan-jalan, habis sering teriak-teriak. Jalan. Itu jalan sendiri apa nggak sadar apa gimana? Kayak pokoknya gak sadar gitu lah. Lanjut ya. Jalan-jalan keluar rumah gitu, jalan-jalan. Kagak lah kocak. Katanya tadi jalan-jalan. Di rumah. Oh, di rumah. Kira keluar rumah. Oh. Iya. Ini nggak kuat deh, udah gelap kelip. Lanjut. Gelap kelip dianya. Lanjut. Terus nih, lu rusak gimana sinyalnya gitu? Lanjut. Lanjut. Oke lanjut. Iya. Oke, Maaf ya teman-teman, tadi kita break dulu, kita makan-makan dulu ya, kita pergi. Dan sekarang kita siap lanjutin acaranya. Let's go. Oke, Bang Ciko, silakan cerita. Ini lanjutnya gimana tuh? tadi gua di mana sih? Yang dari pakaian nggak sih itu? Pakaian. Apaan sih kocak lu? Pakaian Yang- rambut Oh, enggak yang kakaknya digangguin. Oh iya benar yang kakaknya digangguin. Iya. Benar, gua digangguin. Iya. Oh Iya, gitu Ya, lanjut. Dia tuh ya, kalau gua tuh sering sakit-sakitan, sering ngeliat sosok lu. Kakak lu pernah lihat berarti? Pernah lihat, tapi yang cewek. Lalu dia sering kerasukan. Nah, dia tuh sering cerita nih. Jadi itu kan sama gua kan gede ya, sama gua gede. Oke, Oh, iya, oke, terus. Nah, kan ada ruang
cuci baju gitu kan. Mm-mm. Di atas itu kok gelap, memang gelap lah. Itu pernah melihat sesuatu bro di situ. Dia pernah melihat sesuatu kayak kata itu kayak bukan kunti tapi bukan apa gitu. Pokoknya cewek. Oke, Deep ini udah jam 9 jadi agak oke ya, agak merinding ya. Merinding. Oke. Itu tempat cuci lu ya tadi ya? Itu tempat cuci baju lu itu ya? Iya, Situ ya? betul. Oh iya iya. Oke, terus Terus dimatiin aja itu. Oke, jadi abis itu pokoknya tuh abis itu kayak kalau gue ngeliat sosok dulu di pohon mangga. Jadi dia tuh kayak duduk gitu. Terus kayak duduk abis itu tawa dia anjir. oke. Terus Kayak abis itu dia kayak sambil nangis gitu lah. Terus kayak emang sering kejadian tuh. Makanya emang rumah gue emang serem sih, biasa lah. Oke, terus Kayak abis itu kayak yang pembantu gua, supir gua kayak ngeliat juga emang seseram itu bro. Abis itu kayak misalnya nih lu abis pulang dari mudik ya kan, rumah lu kan ditinggalin kan. ya terus kan gua nggak ketawa jadi ketawa cepetan ah. terus Nggak lama lu di sini. terus Coba. terus Ayo terus. Nah terus kan kayak lu nih misalnya lu pulang dari mudik nih dari Bandung nih misalnya ya. Iya. Lu pulang kayak jam 4 pagi gitu, kayak subuh kan. Nah gua tuh pernah kayak kan dimatiin semua kan, lagi libur lebaran tuh kan gak ada tuan rumah kan. Nah kayak gua pulang nih kayak lu tau gak sih ini kayak setan itu baik lu, bukan setan jahat ini. Tapi kok dia bikin ibu kamu Bukan ini beda lagi bro. Oh, jadi setannya banyak gitu maksudnya. Ya kurang tahu sih. Oh, oke. Bisa berubah itu di Bintaro bentuk, tuh. bukan di Jakarta bro. Oh, Jakarta. Berarti Jakarta emang mistis ya, banyak tempat mistisnya. Mistis. Tapi kita nggak ada yang tahu. Oke, lanjut. Ini bisa di sini juga ada. Iya nih. Lanjut. Jadi merinding. lanjut Lanjut. Lanjut dan kayak pokoknya tuh kayak dia nih setan kayak ada yang kayak ada yang baca Al-Quran tuh. demi apa Ya, pas baca Al-Quran lu dongeng ya. Sorry. ribet kayaknya Yang benar. kameramen jangan ketawa Ketawa yang benar lah. geter kameranya cok. Oke, Enggak, ini enggak dongeng aja. Nah, ini kayaknya gue enggak dongeng. Ya udah cepetan. Lu terus Nah, pokoknya tuh kayak gitu kan. Habis itu kayak udah hatam. anjing. kan gue pindah tuh. ayo Enggak apa-apa. Oke, lanjut. Udah malam. Nah, kan gue pindah rumah tuh. Gue pindah kan di Bintaro tuh, tapi rumah gua tuh yang sebelum di sini. Gitu pokoknya tuh gue inget banget. Enggak sih, ini bukan tinggal, pokoknya tuh dia tuh ini tuh gua gak ada di rumah. Jadi cuman ada kakak gua sama mbak gua doang. Ya kan. Nah, pokoknya tuh itu pas banget lagi mati lampu masal kayak anjing ah. terus Itu dikat ya. terus Yang beneran bro, ini naikkan lah. terlalu di belakang kamera aja sambil jongkok dikit gitu. Enak gitu. Elah. Nah, Tuh tunggu dia selesai dulu. wih lelet banget sumpah nih orang wih. Cepet lah, Cepet bagus. anjing. Nah. Ini jam berapa tolol? Itu yang kata tadi dikat Nanda. Iya katanya Langsung kata. lanjut. Ini kenapa? Terus Diulang deh yang tadi gue pindah rumah ya. Oke, sorry tapi dikat tadi ya. Nah kan gue pindah rumah tuh ke Bintaro ya. Sebelum rumah gue yang ini. Nah pokoknya tuh waktu itu tuh cuma ada mbak gue sama kakak gue doang. Nah ini tuh bukan, yang ini tuh yang ceritain tuh cuma ini ya mbak gue ya. Ini yang ceritain tuh mbak gue. Jadi tuh kan lagi mati lampu masal ya, kayak satu komplek tuh mati lampu tuh. Nah pokoknya tuh dia ngomong gini ke ibu gua, gak tahu itu fake or no, buat keluar apa enggak. Pokoknya dia ngomong gini, dia kan bangun-bangun nih, dia langsung ada kayak sosok putih cewek, ya kan. Nah habis itu kayak pokoknya tuh emang tuh
pas kejadian itu tuh banyak tuh. Jadi tuh kakak gue diketok-ketok tapi gak ada, mbak gue tuh gak ke atas. Jadi tuh kayak merasa diketok-ketok gitu. Habis itu kayak lu tau gak sih kayak ini apa tuh lemari ini. Nah lemari itu tuh kayak gerak-gerak sendiri dulu kata kakak gue. Gitu berarti ya? Iya. Oh, oke. Itu gue tahu itu gempa apa enggak ya. Pokoknya kakak gue tuh sendiri doang di sana berdua. Ini beneran serem ya, gue takut ya sih sebenarnya. Ya kan. Nah, Terus. nah ini udah pengen terakhir nih. Ini sih Oke. Ini lucu kayaknya. Akhir dari terornya. Iya. Iya, ini terakhir dari terornya ya. Sama udah gak tau udah saat kali kakak gue. Pokoknya tuh kakak gue yang cewek, dia tuh ini baru kejadian nih bro. Baru kerja. Kayak Kapan? Bisa sebulan yang lalu kayaknya. Oke. Sebulan yang lalu. Jadi tuh kakak gue tuh kan dia kan emang sering begadang ya sampai jam 6 pagi gitu itu kan. 6 pagi? Iya, ngerjain tugas gitu-gitulah. Kayak biasa kan mahasiswa. Hmm. Nah, dia tuh kayak kena teror. Dia tuh tiba-tiba kayak, lu tau gak sih yang Spotify nih? Tiba-tiba lu tahu lagu Pengabdi Setan gak? Tahu. Itu mah ke play sendiri enggak sih? Enggak. Oh, dari playlist dia. Enggak dari playlist. Dia tuh dia kayak lagi nonton ini, kayak lagi dengerin lagu doang. Enggak dari playlist. Tiba-tiba nih dia nge-play. Habis itu tiba-tiba kayak lu tau gak sih kayak diketok-ketok, habis itu kayak lu tau gak sih nih, jadi tuh kayak ada bingkai gitu di belakang kasurnya. Ini Terus sampai bingkai. jatuh, ya sampai jatuh. Dan sampai sekarang masih ada. Bingkainya. Iya. Kalau bisa lu jelasin bingkainya tuh foto apa? Bukan foto, lu tau gak sih kayak jadi tuh desainnya tuh ada bingkai. Itu sampai copot. Jadi sampai copot. Bingkai apa? Kaca bingkai. Enggak bingkai. Kayak kayu gitu tadi sampai copot gitu. Oh, oke. Jadi tuh abis itu kayak tiba-tiba makanya kan saat itu dia gak berani lagi bro tidur sendiri. Jadi sekarang temenin sama lu atau? Temenin sama pembantu gua. Oh. Ya jadi tuh nggak tahu ya selanjutnya bakal ada teror apa enggak di keluarga gua, tapi semoga ya udah gak ada sih. Ini yang masih di Jakarta atau? Ini udah di Bintaro. Bintaro. Oh, di Bintaro. Di rumah gua yang sekarang. Lu pernah kena teror gak sendiri? Gak pernah sama sekali. Jadi kalau menurut lu nona-nona Belandanya ini ngikut lu ke Bintaro juga gitu maksudnya? Enggak sih. Enggak, kayak Kan katanya beda. 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 Oh, beda-beda. Katanya ini yang baik yang baca Al-Quran itu. Oh, yang tadi. Oh. Iya. Itu enggak itu bukan gue yang denger juga. Ngerti gak sih? Jadi tuh gua, bapak gua, kakak gua yang cowok gak bisa denger. Cuman cewek doang yang di keluarga gua. Jadi yang tahu dia bisa baca Al-Quran? Ya denger. Jadi nih, bisa nih. Lo tau gak sih rumah gua kan gede ya. Iya, gede ya. Lo tau gak sih dulu tuh kayak ada tempat buat olahraga, habis buat ngumpul-ngumpul. Habis itu ada musola, bro. Nah, itu kan semua kan udah pasti mati lampu kan. Terus? Kan mati lampu kan udah pasti kan. Nah, habis itu kayak itu emak gua Malu ya, terus Ya, malu. malu lah apa? ya mak gua tuh kayak dia diem doang, kayak dia tahu nih pasti ada yang ganggu. Nah dia pas itu beberapa kali ini baru cerita tentang itu semua. Pas itu tentang ini nih, gua ingat mak gua waktu itu kan lagi sakit banget tuh, maksudnya lagi kayak lo tuh sih vertigo. Iya. Pusing gitu. Ya pusing gitu sampai pokoknya tuh dia diledekin sama kuntilanak. Apa katanya? Sunan ledekin itu gimana ledekin? Lu tuh sih kayak nih dia lagi sakit nih, dia lagi sakit parah nih, dia ada yang ketawain dia dari kuping, pokoknya gak tahu dia ada yang ketawain dia, terus dia ngomong kayak kamu tidak sendirian. Oh. Itu serem. Ini nyata. Ini nyata. Ini podcast udah 9:30, itu udah bener-bener Enggak, malam. pokoknya tuh Udah gua pulang jauh nih. enggak, dan itu yang dengerin tuh bukan ibu gue doang. Jadi tuh waktu itu kan ada tukang urut juga kan. Itu 2 orang itu kena juga. Kayak ibu gue sama tukang urutnya. Jadi itu dibisikin juga tuh. Udah lah. Ini podcast pertama kita dan gua udah langsung merinding. Sebenarnya jujur gue suka banget nonton horor gitu, tapi gue gak pernah takut. Tapi Ini nyata soalnya. Nyata bro. makanya waktu kemarin kita nonton Netflix yang cerita nyata, beneran takut ya. Oh iya di situ Iya, ya. waktu di TV itu kan, terus oke, ini juga cerita nyata, lebih serem lagi. Terus gue kayak ya merinding aja. Kok gua jadi takut nih. Enggak, tapi ya kata gue ya, ada yang namanya setan bro. Ada jin. Oh iya. Kalau itu emang benar. Iya itu benar. Benar kan? Emang benar kan? Benar. Benar. Jadi itu ya, gue masih mikir itu gak nyata. Oke. Udah selesai? Menurut Ciko?
Oke, sebelum lo balik, gue mau ngasih tahu satu dulu tentang kamar ini. Ya. Sebenarnya kamar ini juga mistis juga. Kenapa tuh? Itu tuh. Enggak. Nanti buktinya ada. Gue pernah rekam. Ini beneran. Ini kan ada CCTV. Di mana lu ngeliat apa? Bukan itu udah lama sebenarnya sih. Apaan? Ngerekam Waktu apa? itu gue ngelapor ke ini teman gue. Demi Allah. Lu beneran. ngerekam kemana? Hah? Ngerekam apa? Ngerekam ada suara jam 1, tapi nanti bakal gue ceritain di next episode. Oke. Seriusan. Karena ada videonya, beneran demi Allah di sini. Itu tampaknya gitu. Demi Allah gue ada videonya. Di dalam kamar mandi. Iya, tahu kan? Tapi kan lu sering duduk situ Sendirian di kamar mandi. Enggak. Jadi waktu itu gue nanti gue ceritain lah pokoknya. Lu di kamar mandi. Aduh gue balik. Enggak. Tapi nanti di next episode bakal gue ceritain teman-teman. Ini sebenarnya kamarnya juga ada ceritanya sendiri. Sama next guest lu ya berarti ya. Iya, nanti ada next guys-nya bakal kita ini ya, cerita-cerita lagi lah pokoknya. Jadi mungkin ceritanya sampai sini aja teman-teman. Jadi see you next. Makasih. Apa judul lah kayak Big Mo. Cut.